Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dia. Terima kasih banyak sudah mampir dan berkunjung di video ini. Bagi penonton yang baru, selamat datang di channel Sarjana Pendidikan. Channel yang akan membahas tuntas tentang tumbuh kembang anak, dunia pendidikan, dan pastinya trik, serta tips menjadi orang tua hebat. Dan untuk para penonton channel Sarjana Pendidikan yang sudah setia like dan subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Kalian luar biasa. Bagi yang belum, ayo buruan like dan subscribe channel Sarjana Pendidikan sekarang juga, biar enggak ketinggalan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. Halo para orang tua hebat dan calon orang tua. Selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah Anda merasa seperti sedang menjalankan maraton tanpa henti, mencoba menanamkan kebiasaan baik pada si kecil? Atau mungkin Anda bingung bagaimana caranya agar anak bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab tanpa harus terus-menerus disuruh? Anda tidak sendirian. Mengajarkan disiplin pada anak adalah salah satu tantangan terbesar, sekaligus investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk masa depan mereka. Disiplin seringkali disalahartikan dengan hukuman atau pembatasan yang kaku, padahal jauh dari itu. Disiplin adalah fondasi penting yang membantu anak belajar tentang batasan, konsekuensi, dan yang paling utama, mengelola diri sendiri. Ini bukan tentang membuat anak patuh karena takut, tapi bagaimana kita membimbing mereka untuk membuat pilihan yang tepat dan memahami dampak dari tindakan mereka. Bayangkan anak Anda tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bisa mengatur waktunya sendiri, dan memahami pentingnya konsistensi dalam mencapai impian. Inilah tujuan utama dari penanaman disiplin sejak dini. Proses ini memang tidak selalu mudah dan membutuhkan kesabaran ekstra. Ada kalanya kita merasa lelah, frustasi, atau bahkan ingin menyerah. Namun, percayalah, setiap usaha kecil yang Anda lakukan hari ini akan membuahkan hasil besar di kemudian hari. Di video kali ini, kita akan menyelami dunia disiplin anak dengan pendekatan yang positif dan praktis. Kita akan membahas tips dan trik yang bisa langsung Anda terapkan di rumah, mulai dari cara membuat aturan yang efektif, membangun rutinitas yang konsisten, hingga bagaimana menghadapi tantangan umum yang sering muncul. Kami juga akan berbagi strategi untuk menjadikan Anda contoh terbaik bagi si kecil. Jadi, jika Anda siap untuk mengubah tantangan mendidik anak menjadi kesempatan untuk membangun karakter yang kuat dan mandiri, pastikan Anda menonton video ini sampai habis. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak kita untuk tumbuh menjadi individu yang disiplin, bertanggung jawab, dan siap menghadapi dunia. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Pernahkah kamu merasa semangat membara di awal, tapi lama-kelamaan semangat itu pudar dan kamu kembali ke titik nol? Kamu tidak sendirian. Kita seringkali memulai sesuatu dengan motivasi yang tinggi, bermimpi besar, tapi sayangnya banyak dari kita yang kesulitan untuk terus melangkah maju. Kita mungkin menyalahkan diri sendiri, merasa kurang bersemangat, atau bahkan berpikir bahwa kita tidak punya cukup bakat. Padahal, rahasia di balik keberhasilan jangka panjang bukanlah hanya soal motivasi sesaat, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan berkelanjutan. Seringkali, kita terlalu bergantung pada perasaan ingin melakukan sesuatu, dan ketika perasaan itu hilang, kita pun ikut berhenti. Inilah titik krusialnya. Ketergantungan pada motivasi adalah jebakan yang bisa menghambat kita mencapai potensi penuh. Lalu, apa solusinya? Jawabannya sederhana, namun seringkali disepelekan, disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, terlepas dari bagaimana perasaan kita saat itu. Ini adalah fondasi kuat yang memungkinkan kita untuk terus bergerak maju, bahkan di hari-hari terberat sekalipun. Disiplin bukanlah tentang memaksakan diri secara brutal, melainkan tentang membangun kebiasaan dan komitmen pada diri sendiri. Anggap saja disiplin itu seperti otot yang bisa dilatih. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat ia akan tumbuh. Dimulai dari hal-hal kecil, seperti bangun pagi di waktu yang sama setiap hari, atau menyelesaikan tugas yang tidak menyenangkan terlebih dahulu.
Setiap tindakan disiplin kecil yang kita lakukan adalah investasi pada diri kita di masa depan, membangun momentum yang tak terbendung. Dalam video kali ini, kita akan bedah tuntas mengapa disiplin jauh lebih penting daripada motivasi, bagaimana cara membangunnya dari nol, dan strategi praktis untuk menjadikannya bagian tak terpisahkan dari hidupmu. Bersiaplah untuk mengubah cara pandangmu tentang produktivitas dan kesuksesan. Mari kita mulai. Dalam perjalanan mencapai tujuan hidup, dua kata yang seringkali muncul adalah disiplin dan motivasi. Sekilas, keduanya mungkin tampak serupa atau saling terkait erat. Banyak orang bahkan sering menggunakan keduanya secara bergantian, menganggapnya sebagai satu kesatuan. Namun, pada kenyataannya, disiplin dan motivasi adalah dua konsep yang sangat berbeda dengan peran dan karakteristik yang unik dalam membentuk kebiasaan dan mendorong keberhasilan. Memahami perbedaan fundamental ini adalah kunci untuk membangun kemajuan yang berkelanjutan. Memotivasi seringkali diibaratkan seperti percikan api yang menyala-nyala. Ia adalah dorongan awal, gelombang emosi dan antusiasme yang membuat kita ingin memulai sesuatu. Kita merasa terinspirasi setelah menonton video sukses, membaca buku yang menggugah, atau mendengar kisah heroik seseorang. Motivasi memberikan kita energi untuk mengambil langkah pertama. Untuk berjanji pada diri sendiri akan melakukan perubahan, atau untuk menetapkan target yang ambisius. Tanpa motivasi, mungkin kita tidak akan pernah memulai sama sekali. Namun, sifat alami dari motivasi adalah ketidakstabilan dan ketidakkonsistenan. Ia bisa datang dan pergi, seperti ombak di lautan. Suatu hari kita mungkin merasa sangat termotivasi, tetapi keesokan harinya, karena kelelahan, stres, atau hanya karena suasana hati yang buruk, motivasi itu bisa menguap begitu saja. Ketergantungan penuh pada motivasi berarti bahwa produktivitas dan kemajuan kita akan sangat fluktuatif, tergantung pada kondisi emosional kita saat itu. Disinilah disiplin memainkan perannya yang krusial. Jika motivasi adalah percikan api, maka disiplin adalah bahan bakar yang terus-menerus dipasok, menjaga api tetap menyala. Disiplin adalah kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, terlepas dari bagaimana perasaan kita. Ini adalah komitmen yang kita buat pada diri sendiri, sebuah tindakan sadar untuk tetap patuh pada rencana atau tujuan, meskipun ada godaan untuk menunda atau menyerang. Berbeda dengan motivasi yang bersifat emosional, disiplin lebih condong pada rasionalitas dan kebiasaan. Ini adalah hasil dari keputusan sadar yang berulang kali diambil, hingga akhirnya membentuk sebuah pola perilaku yang otomatis. Ketika kita disiplin, kita tidak menunggu merasa ingin melakukan sesuatu, kita hanya melakukannya karena kita tahu itu adalah langkah yang benar dan perlu untuk mencapai tujuan kita. Ini adalah autopilot yang terus mengarahkan kita ke depan. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang ingin rutin berolahraga. Pada awalnya, ia mungkin sangat termotivasi untuk memulai gaya hidup sehat, membeli perlengkapan olahraga baru, dan pergi ke gym dengan semangat. Ini adalah motivasi. Tetapi, ketika cuaca dingin, tubuh pegal, atau ada ajakan untuk bersantai, motivasi bisa dengan mudah menghilang. Disinilah disiplin bekerja. Orang yang disiplin akan tetap pergi berolahraga, meskipun ia tidak merasa ingin, karena ia telah berkomitmen pada rutinitasnya. Disiplin juga berperan penting dalam membangun kebiasaan baik. Motivasi bisa menjadi pendorong awal, tetapi disiplinlah yang mengubah tindakan sesekali menjadi rutinitas yang tertanam kuat. Setiap kali kita memilih untuk disiplin, kita memperkuat jalur saraf yang berkaitan dengan kebiasaan tersebut, membuatnya semakin mudah untuk dilakukan di kemudian hari. Akhirnya, tindakan yang awalnya membutuhkan usaha besar menjadi hampir otomatis. Singkatnya, motivasi adalah mengapa kita memulai, sedangkan disiplin adalah mengapa kita terus maju. Motivasi memberikan alasan dan dorongan awal, sementara disiplin memberikan konsistensi dan ketekunan yang diperlukan untuk melewati tantangan dan mencapai garis finish. Tanpa disiplin, motivasi yang paling membara sekalipun akan sia-sia dan berakhir pada janji-janji kosong. Oleh karena itu, alih-alih terus-menerus mengejar motivasi yang mungkin tidak akan pernah stabil, fokuslah untuk membangun fondasi disiplin yang kokoh. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Dijadwalkan tindakan-tindakan penting dan patuhi jadwal tersebut secara konsisten. Ingatlah, disiplin bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang komitmen untuk terus mencoba dan tidak menyerah. Pada akhirnya,
Kesuksesan jangka panjang jarang sekali merupakan hasil dari ledakan motivasi tunggal. Ia adalah akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara disiplin dari waktu ke waktu. Ketika disiplin menjadi kebiasaan, motivasi justru akan sering muncul sebagai efek samping dari melihat kemajuan dan hasil yang telah dicapai. Jadi, prioritaskan disiplin dan saksikan bagaimana ia mengubah impianmu menjadi kenyataan. 10 cara menanamkan disiplin untuk anak sekarang. Mari kita masuk ke inti pembahasan kita. 10 cara menanamkan disiplin untuk anak. 1. Mulai sejak dini dan konsisten. Penanaman disiplin sebaiknya dimulai sejak anak masih kecil. Semakin dini Anda memperkenalkan batasan dan rutinitas, semakin mudah bagi anak untuk menginternalisasikannya. Kunci utamanya adalah konsistensi. Apabila Anda menetapkan suatu aturan, pastikan untuk selalu menerapkannya tanpa terkecuali. Inkonsistensi akan membuat anak bingung dan cenderung menguji batasan. Misalnya, jika Anda tidak membolehkan makan sambil bermain, pastikan aturan ini berlaku setiap saat. Kedua, berikan contoh baik role model. Anak-anak adalah peniru ulung. Mereka belajar banyak dengan mengamati perilaku orang dewasa di sekitar mereka, terutama orang tua. Jika Anda ingin anak disiplin, maka Anda sendiri harus menunjukkan perilaku yang disiplin. Tunjukkan bagaimana Anda menjaga jadwal, menyelesaikan tugas, atau merapikan barang setelah digunakan. Ketika anak melihat orang tuanya disiplin, mereka akan lebih mudah memahami dan mencontoh perilaku tersebut. 3. Buat aturan yang jelas dan sederhana. Rumuskan aturan rumah tangga yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh anak sesuai usianya. Jelaskan mengapa aturan tersebut ada, misalnya, kita merapikan mainan, agar tidak tersandung dan mainannya tidak hilang. Libatkan anak dalam proses pembuatan aturan. Jika memungkinkan, ini akan membuat mereka merasa memiliki dan lebih bertanggung jawab. Tuliskan aturan tersebut dalam bentuk visual jika perlu, seperti poster atau daftar cek. 4. Tetapkan rutinitas harian. Rutinitas memberikan rasa aman dan prediktabilitas bagi anak, sekaligus menjadi fondasi kuat untuk disiplin. Buatlah jadwal harian yang konsisten untuk waktu makan, bermain, belajar, dan tidur. Patuhi rutinitas ini sebisa mungkin. Misalnya, setiap malam ada ritual membaca buku sebelum tidur. Anak akan belajar apa yang diharapkan dari mereka pada waktu tertentu dan ini akan meminimalkan drama atau penolakan. 5. Berikan konsekuensi, bukan hukuman fisik. Ketika anak melanggar aturan, berikan konsekuensi yang logis dan proporsional dengan pelanggarannya, bukan hukuman fisik yang bisa menimbulkan trauma. Konsekuensi harus relevan dengan perilaku dan diterapkan sesegera mungkin setelah pelanggaran terjadi. Contoh, jika anak tidak merapikan mainan, mainan tersebut disimpan untuk sementara waktu. Jelaskan konsekuensinya dengan tenang dan tegas, bukan dengan marah. 6. Berikan pujian dan apresiasi. Jangan hanya fokus pada kesalahan. Berikan pujian dan apresiasi ketika anak menunjukkan perilaku disiplin, sekecil apapun itu. Penguatan positif sangat efektif dalam mendorong perilaku yang diinginkan. Misalnya, hebat sekali kamu sudah merapikan buku-bukumu tanpa disuruh. Pujian yang spesifik akan membantu anak memahami perilaku mana yang dihargai. 7. Ajarkan keterampilan menyelesaikan masalah. Disiplin juga berarti mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan belajar dari kesalahan, daripada langsung menghukum. Bimbing anak untuk memikirkan solusi jika mereka melakukan kesalahan. Misalnya, jika anak menumpahkan sesuatu, ajak mereka membersihkannya bersama. Ini mengajarkan mereka tentang tanggung jawab dan pemecahan masalah praktis. 8. Pahami usia dan tahap perkembangan anak. Harapan Anda terhadap disiplin harus sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Anak usia 2 tahun tidak bisa diharapkan memiliki tingkat disiplin yang sama dengan anak usia 7 tahun. Pelajari apa yang realistis untuk usia anak Anda dan sesuaikan pendekatan Anda. Fleksibilitas dalam batasan tertentu juga penting, terutama untuk anak yang lebih besar yang mulai mengembangkan kemandirian. 9. Jadilah pendengar yang baik. Terkadang, perilaku tidak disiplin anak mungkin merupakan cara mereka menyampaikan sesuatu. Luangkan waktu untuk mendengarkan anak. Pahami alasan di balik perilaku mereka. Mungkin mereka kelelahan, frustrasi, atau merasa diabaikan. Dengan memahami akar masalahnya, Anda bisa menemukan solusi yang lebih tepat dan membantu mereka belajar regulasi diri. 10.
Sabar dan jangan menyerah, menanamkan disiplin adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa frustrasi atau lelah. Ingatlah bahwa membangun kebiasaan baik dan perilaku disiplin membutuhkan waktu. Jangan menyerah. Tetaplah sabar, konsisten, dan terus berikan dukungan serta bimbingan kepada anak Anda. Hasilnya akan terlihat dalam jangka panjang. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan emosi ini, Anda tidak hanya membantu anak meraih prestasi non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka. Dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.